Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang tercinta dan sangat saya cintai, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan doa yang luar biasa. Empati, simpati dari para netizen sungguh telah membalik dari yang semula saya merasa ciut menjadi merasa lebih berani, bukan dalam arti merasa tidak sendiri lagi, dimana pada awalnya saya merasa terasing dari akibat pemberitaan atau pembuatan sebuah video di TikTok yang dibuat oleh Ibu Suhara atau Ibu Sahara ya, yang membuat kami ya, keluarga kami, murid-murid kami, santri-santri kami itu pada menelpon saya merasa empati dan prihatin. Alhamdulillah berkat netizen yang luar biasa menurut saya dukungannya, ini kami bahagia sekali, kami berbahagia sekali. Semoga para netizen selalu yang mendukung saya diberikan keberkahan dan kenikmatan, kemudahan, rezeki, barokah, kesehatan, dan cita-cita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini saya sedang berada di Bandung dalam rangka untuk bertemu dengan anak dan cucu-cucu saya. Insya Allah besok hari ini, sekarang masih jam 3 pagi ya, jam 3 pagi. Insya Allah nanti siang akan ketemu dengan cucu saya dan anak saya, sekedar untuk menikmati kebahagiaan ini. Kebahagiaan apa itu? Dukungan para netizen yang luar biasa. Begini para netizen yang saya cintai, saya sedikit ingin meluruskan tentang pengunduran saya sebagai pengajar di UIN Malang. Saya yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri kepada atasan saya langsung, yaitu Direktur Pasca, dalam hal ini Bapak Profesor Agus Maimun. Kenapa? Karena home base saya adalah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi bukan UIN yang memecat saya yang mengundurkan diri. Maksudnya apa? Saya ibaratnya ini sedang perang. Perang apa itu? Saya dilaporkan oleh Ibu Suhara. Ya, saya harus melawan ini untuk saya laporkan kembali. Saya bersama istri saya Rosida ingin berangkat ini dari rumah tanpa harus membebani atau merusak nama kesucian UIN Malang, di mana UIN Malang ini yang telah membesarkan saya, yang telah mengantarkan saya menjadi semacam ini sekarang. Saya sangat bersyukur sekali. Begini maksud saya akan menghadapi peperangan ini tanpa melibatkan lembaga yang saya anggap suci. Jangan sampai peperangan saya ini darahnya itu tercecer atau meletik ke lembaga yang saya anggap suci, yaitu kampus kami tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan ini sudah diapresiasi oleh para pimpinan, khususnya Bapak Profesor Agus yang sudah memanggil saya untuk klarifikasi. Dalam hal ini diwakili oleh Profesor Kiai Sutaman, Kiai Irfani, dan itu sudah nggak tahu sudah di-up di video atau bukan, nanti istri saya yang akan mengurus. Jadi saya sudah dipanggil oleh Pak Yai Irfani, Yai Sutaman untuk ini menjelaskan semuanya terkait dengan beredarnya video yang diupload oleh Ibu Suhara, dan semua sudah saya jelaskan. Sekali lagi, saya bukan dipecat oleh kampus UIN Malang. Saya bahkan didukung, diberikan ruang bergerak agar bisa lebih fokus menangani atau menghadapi persoalan yang sedang kami hadapi. Saya pun menyambut gembira. Kenapa? Pikiran saya adalah saya akan perang bersama istri saya menghadapi Ibu Suhara ini. Jangan sampai kampus saya ini kepletian darah peperangan itu. Terima kasih. Semoga UIN tetap jaya, UIN kampus saya jaya, dan jaya serta jaya, dan seluruh netizen yang telah memberikan dukungan kepada saya diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Yaimin di Malang ini bukan sekedar kisah perselisihan dengan Sahara.
si rental mobil yang terus-menerus melemparkan tudingan. Bahkan lebih daripada itu, ada jejaring sosial yang rumit, mulai daripada RT, RW, lurah, hingga camatnya. Seakan ikut merangkai narasi yang menjepit dirinya. Fenomena ini bukan hanya sekedar konflik pribadi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan di tingkat lokal bisa menjadi pisau bermata dua, antara melindungi warganya atau justru melukai yang lemah. Yai Mim, seorang dosen sekaligus tokoh masyarakat, kini berdiri di tengah badai framing, seolah dirinya penjahat yang besar. Padahal bagi sebagian orang yang mengenalnya, beliau hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba bertahan hidup, mengajar, menjadi dosen, dan menafkahi keluarganya. Ironi terbesar muncul ketika aparat sosial yang seharusnya menjadi pagar keadilan justru seakan membiarkan, bahkan mungkin ikut mengamini penggiringan opini yang menjatuhkan martabatnya. Jadi disinilah teman-teman letak luka yang paling dalam. Seorang warga bukan hanya berhadapan dengan individu ya, yang memusuhinya itu, akan tetapi dengan struktur sosial yang mestinya menjadi sandaran keadilan. Ini merupakan kekuatan kolektif dari RT hingga camat, yang bila disalahgunakan dapat menghancurkan harga diri seseorang. Begitu. Bahkan teman-teman menghilangkan mata pencahariannya. Begitu. Yai Mim bukan sekedar melawan Sahara, ia melawan sistem yang rapuh. Sistem yang mudah dipengaruhi oleh framing, oleh bisik-bisik dan stigma. Namun teman-teman, sejarah selalu mencatat ketika seseorang manusia dipaksa jatuh oleh kekuasaan yang timpang tindih, justru di sanalah nurani masyarakat diuji. Apakah kita akan diam ketika satu orang dikorbankan demi kepentingan segelintir? Atau kita berani melihat lebih jernih bahwa kebenaran tak selalu ada di balik suara mayoritas yang gaduh? Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kasus Yai Mim ini seharusnya menggugah kita bahwa keadilan di tingkat paling dekat dengan rakyat, di antaranya RT, RW, lurah, camat, itu adalah pondasi demokrasi sesungguhnya. Bila pondasi itu retak oleh ego, oleh framing, dan kepentingan hasutan, maka siapapun bisa bernasib sama. Terusir di tanah sendiri, dihakimi di ruang publik, tanpa kesempatan untuk membela diri. Begitu. Dan pada akhirnya, narasi ini bukan hanya tentang seorang Yai Mim. Ini tentang wajah kemanusiaan kita sendiri. Apakah kita masih mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan rasa keadilan di atas framing yang menyesatkan? Tinggalkan, silahkan kalian pilih sendiri itu.